Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan saya Dr. Rahmawati Tamrin, spesialis andrologi sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa. Spesialisasi saya adalah sebagai pengajar dalam bidang faal kedokteran. Pernyataan ini dibuat sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang kita sebut sebagai PDD UKT-PT. Yang mana dalam video ini akan menjelaskan terkait pengajaran dengan menggunakan metode DAI, yaitu dengan artinya Delivery Interaction Assessment, sesuai yang diinginkan dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya akan bawakan, yaitu faal kedokteran yang berbobot 5 SKS dan dilalui oleh mahasiswa pada semester 3. Adapun deskripsi singkat mata kuliah yang saya bawakan akan saya jelaskan sedikit, yaitu deskripsinya bahwa mata kuliah ini membahas secara komprehensif konsep dasar dan mekanisme fisiologis tubuh manusia sebagai pondasi utama dalam memahami proses kesehatan, adaptasi, dan timbulnya gangguan fungsi organ. Cakupan materi meliputi regulasi fungsi sel, kemudian jaringan organ, hingga interaksi sistem organ seperti kardiovaskular, respiratori, dan juga reproduksi. Nah, sebagai pelengkap pembelajaran teori, mahasiswa juga dibekali dengan praktikum fungsi fisiologis dari sistem utama tubuh dan meliputi pemeriksaan seperti paru, fungsi jantung, fungsi saraf, dan juga sistem indera. Dan tujuan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, komunikatif, dan kerjasama tim dalam konteks implementasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kedokteran termasuk kesehatan kerja dan industri secara bertanggung jawab. Akan saya paparkan sedikit apa saja isi dari mata kuliah faal kedokteran. Dengan itu saya akan menjelaskan bahwa di dalam faal kedokteran ada beberapa kuliah yang akan diberikan. Yang pertama yaitu mampu menguasai konsep dasar fisiologi tubuh manusia, kemudian mahasiswa mampu menguasai hemostasis tubuh manusia, mampu menguasai fisiologi seluruh organ yang ada di tubuh, kemudian mampu menguasai konsep membran plasma dan potensi membran tubuh manusia, serta mampu menguasai prinsip komunikasi saraf dan hormon tubuh pada manusia. Dan baiklah, sedemikian pemaparan dengan sesuai dengan unjuk kinerja sebagai dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu PDD UKT-PT, dan selanjutnya akan saya perlihatkan bentuk video pembelajaran dalam bentuk tatap muka. Yang keberapa? Semester 4, otomatis sudah belajar melewati blok anatomi. Jadi kalau misalnya dalam urogenetal apa saja organ yang terkait? Coba ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Langsung aja. Ya, ginjal, apalagi? Ureter, vesika urinaria, uretra. Kalau di genitalnya apa saja? Pada pria? Ya, kemudian prostat, kemudian vesika urinalis. Kalau misal sebenarnya sampai testis juga ya. Kalau pada wanita apa saja? Ya, apa?
Ya sebenarnya uterus, kemudian juga ada ovarium, itu semua adalah organ reproduksi pada wanita. Ada vagina, ya, dan itu pasti kita pelajari. Tapi tentang alat reproduksi, karena sudah belajar reproduksi ya kemarin ya, blognya ya. Jadi mungkin nanti kita cuma feedback aja, bukan langsung ke organnya. Jadi kita sekarang lebih ke organ urogenitalnya. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu pasti menjelaskan struktur anatomi sistem urinari dan genitalia, kemudian menjelaskan fisiologi organ-organ urogenital, dan juga menghubungkan konsep tentang anatomi, fisiologi, dan dengan kasus klinik dasar. Tapi ini pasti sudah belajar tentang kasus sedikit ya, sudah ada ya. Apa yang paling sering kasus pada urogenital? ISK. Jadi itu yang paling umum ya, yang wajib nanti kalian ketahui kalau sudah menjadi dokter umum. Karena sebenarnya banyak sendiri orang juga yang suka mendiagnosis tentang ISK. Sakit perut sedikit nih, ISK. Ya, sering dengar ya, kalian juga pasti sering seperti itu. Sakit perut atau kencing gak lancar, oh pasti saya ISK ini. Gimana? Pasti, ya. Pada umumnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang anatomi, kita masuk dulu di anatomi ya. Jadi terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan ureter. Kemudian, ya ini kita lihat adalah ginjal. Ya, ginjal berada di retroperitoneal. Ya, dia ada di daerah. Sebenarnya kalau misalnya di daerah sudah lumbal, ya ini ya. Kemudian dia ukurannya sekitar kurang lebih 11 kali 6 kali 3 cm dan beratnya 120 sampai 170 gram. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang ginjal, pasti ini adalah organ yang sangat penting bagi tubuh. Jadi kalau misalnya kalian memeriksa ini, orang ginjalnya yang sakit atau tidak, dipalpasinya harus daerah peritonealnya ya. Jangan sampai salah palpasi. Kalian turun sedikit di sini, itu sudah salah palpasi. Pernah belajar CSL tentang pemeriksaan urogenital? Sudah, ya. Kalau misalnya kalian palpasi, apa saja yang kalian lakukan untuk pemeriksaan pada ginjal? Apa saja biasanya? Ya, palpasi, kemudian ada juga perfusinya. Ya, untuk menentukan apa yang bermasalah ginjal ataupun apa biasanya yang bermasalah pada ginjal di daerah situ, di daerah sini. Apa kalau misalnya kalian biasanya perfusinya itu bagian depan atau belakang? Tempat fungsi ginjal. Tetapi kalau nanti untuk sebagai endokrin juga ada tempatnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang proses bagaimana terbentuknya urin di ginjal, ini adalah ada proses filtrasi, yaitu penyaringan terjadi di dalam glomerulus. Hasilnya pasti adalah urin. Jadi kalau misalnya orang ada yang urinnya tidak lancar ataupun urinnya biasanya pernah nggak lihat urin misalnya dia lebih ke gelembung atau bukan kayak urin yang misalnya warnanya kuning sekali, itu biasanya kemudian berbusa, itu pernah nggak mengalami hal tersebut? Ya, itu biasanya diakibatkan oleh apa? Jadi dalam urin itu biasanya dia banyak protein dan sisa-sisa apapun yang kita konsumsi. Misalnya salah satunya adalah obat. Ya, obat yang kita konsumsi ataupun vitamin yang kita konsumsi, sisa-sisanya itu tetap akan difiltrasi oleh ginjal. Jadi misalnya ada warna urin yang sangat pekat ataupun ada warna urin yang misalnya biasa saja ya, kuning biasa atau kuningnya pekat, itu sebenarnya tergantung dari komposisi isi dari urin tersebut yang biasanya disebabkan oleh konsumsi dari apa yang sehari-hari yang kita konsumsi. Atau ada beberapa orang yang juga tidak minum yang cukup.
Biasanya kalau tidak minum yang cukup atau dehidrasi, warna urinnya warna apa? Agak pekat ya, lebih pekat. Tapi kalau banyak minum air, warna urinnya biasa lebih ke putih jernih, ya. Jadi itu sebenarnya semua ada di glomerulus. Jadi sebenarnya kalau misalnya adapun kita konsumsi obat-obat tertentu, nanti akan difiltrasi oleh ginjal itu sendiri. Kemudian reabsorpsi. Jadi fungsi ginjal itu adalah melakukan penyerapan kembali apa memangnya itu zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan kembali diserap oleh ginjal, yaitu melalui yang tadi pembuluh darah ini ya. Jadi nanti ada yang membawa masuk, ada yang membawa keluar, sisa-sisa yang dibutuhkan oleh tubuh akan dibawa oleh arteri renalis ke dalam, kembali ke tubuh. Tapi kalau yang dibawa dari vena renalis itu biasanya adalah yang harus difiltrasi. Ya, kemudian yang terakhir adalah augmentasi atau sekresi penyaringan. Jadi ada di dalam tubulus contortus yang tadi ada di sini dulu. Kemudian inilah hasilnya nanti urin yang ada ionnya, kalsium, ureum. Jadi orang biasanya kerusakan ginjal bisa dilihat dari hasil apa? Ya, apa ini? Ureum dan kreatininnya. Kemudian di dalam penis ada corpus cavernosum dan spongiosum untuk jaringan erektilnya. Ya, kemudian fisiologi reproduksi pada pria, spermatogenesis untuk proses spermatogenesis ya. Semua proses spermatogenesis dan hormon itu akan dipengaruhi dari gen H ya yang ada di hipotalamus, kemudian FH, FSH dan LH yang ada di hipofisis anterior dan juga testosteron yang akan dihasilkan di testis. Kemudian untuk masalah seksual, ereksi itu dipengaruhi oleh saraf parasimpatis dan ejakulasi itu dipengaruhi oleh saraf simpatis. Ya. Kemudian kita tidak usah satu-satu ya, karena ini kemungkinan sudah kita lewati yang kemarin-kemarin. Kalau saya ajar reproduksi pasti saya ajar ini ya. Ya, kita kembali. Jadi kita tidak usah terlalu ini. Jadi kalau misalnya skrotum ini ya, ini sebenarnya skrotum itu adalah kantongnya. Jadi beda antara skrotum, beda antara testis. Jangan sampai disalahkan. Jangan sampai kalau ada orang ada skrotumnya pasti ada testisnya. Belum tentu. Bisa saja orang ada skrotumnya, testisnya tidak ada. Ya. Jadi sebenarnya di sini kalau permasalahan tentang masalah di daerah skrotumnya, jadi bisa juga misalnya cuma gatal ataupun pembengkakan di dalamnya itu bisa juga terjadi. Jadi kalau misalnya skrotum ini ya bisa mengerus, bisa mengendur karena ada muskuloskeletal di situ. Ya ada kremastor untuk pengatur suhu testis agar stabil. Kemudian divaskularisasi oleh arteri kremasterika. Ya. Jadi itulah skrotum. Ya, jadi fungsinya adalah melindungi testis dan epididymis dari cedera fisik ataupun dari dalam juga. Jadi kalau misalnya ada orang tendang ya yang sakit dulu skrotumnya karena ada di dalam testis dan epididymisnya. Kemudian kita masuk ke bagian alat sistem genital pada wanita. Jadi kalau genital pada wanita yaitu ada ovarium, ada tuba fallopian. Ovarium menghasilkan apa? Menghasilkan hormon estrogen. Kemudian tentu menghasilkan sel telur. Kemudian tuba fallopian tempat apa? Tempat pembuahan. Jadi pertemuan antara sperma dan sel telur ada di tuba fallopian. Uterus fungsinya apa? Uterus sebagai pertumbuhan janinnya. Kemudian cervix, ada vagina, ada vulva. Vulva itu adalah di daerah apa? Di luar dari vagina. Ada biomyom dan ada biominos dan juga clitoris. Ya, ini fungsi reproduksi pada wanita. Ada siklus menstruasi, ada namanya
siklus menstruasi folikuler, ovulasi, dan luteal. Ini semua dari siklus menstruasi sangat dipengaruhi oleh hormon. Kalau folikuler, hormon apa yang mempengaruhi? F, SH, dan estrogen. Kalau fase ovulasi, itu adalah LH yang sangat tinggi, LH surge. Kalau luteal, progesteron, ya. Jadi itu kan semua siklus menstruasi. Jadi regulasi hormon pria dengan wanita itu berbeda. Kalau pada wanita ada tambahan progesteronnya untuk fase lutealnya. Kemudian ovulasi dan fertilisasi itu diubah. Kemudian perubahan endometriosis untuk implantasi. Jadi ini semua adalah fungsi dari alat reproduksi pada wanita. Jadi kalau tentang permasalahan-permasalahan ini yang terkait dengan masalah yang paling sering adalah misalnya kalau ini infeksi saluran kemih, terkait dengan tadi urinarianya, penjelasannya adalah paling sering pada wanita. Kemudian batu ginjal, itu juga bagian dari urinaria. Kemudian biasanya orang kalau batu ginjal ada nyeri yang sangat hebat, ya, nyeri kolik biasanya. Kemudian biasanya juga terjadi hematuri. Apa itu hematuri? Urin berdarah. Kemudian BPH, benign prostate hyperplasia. Jadi ini biasa paling sering terjadi, pasti terjadi pada genital pria. Biasanya pembesarannya prostat dan biasanya kencingnya tidak lancar, biasanya obstruksi. Ya, kemudian disfungsi ereksi paling sering juga terjadi gangguan vaskular dan neurologisnya, bisa disebabkan oleh kedua itu. Kemudian PCOS, ada yang tahu PCOS ini apa? Itu berarti sel telurnya apa? Sel telurnya kecil, tidak berkembang sesuai dengan ukurannya. Jadi biasanya wanita yang PCOS itu tidak mengalami apa? Tidak mengalami ovulasi, ya. Itu biasanya disebabkan oleh hiperandrogenisme. Jadi wanita yang mengalami PCOS itu bisa saja hormon androgennya tinggi, ya. Kemudian infertilitas pasti kedua sistem. Jadi untuk faktor resikonya banyak hal, bisa hormonal, bisa anatomi atau lingkungan. Oke, jadi kesimpulan dari kuliah kita hari ini, sistem urogenital penting dalam ekspresi dan juga reproduksi, dan juga apa tadi? Endokrin. Kemudian gangguan fungsi dapat menyebabkan manifestasi klinis yang signifikan, dan dari tadi pemahaman anatomi dan fisiologi menjadi fondasi bagi mempelajari bentuk patologi ataupun terapi yang akan diberikan. Sebelum selesai kita ada proses sedikit. Jadi yang pertama, organ yang berperan dalam filter ovulasi dan pembentukan urin utama adalah ginjal. Struktur anatomi tempat berlangsungnya filtrasi glomerulus adalah glomerulus. Kemudian hormon yang diserahkan oleh ginjal untuk merangsang eritrosit adalah eritropoietin. Sistem urinaria yang bertanggung jawab menyimpan urin sebelum dikeluarkan urinaria. Dan yang kelima, organ reproduksi pria yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan testosteron adalah pada wanita proses ovulasi umumnya terjadi pada hari ke-14 dalam siklus menstruasi yang dipicu oleh hormon LH. Sudah bagus ya, sudah tahu ya. Jadi harusnya pahamlah apa yang kita bicarakan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri saja kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Ya.
tadi yang belum absen, silakan absen. Ya, semoga apa yang kita bawakan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah unjuk kerja pengajaran yang saya lakukan pada hari ini. Semoga apa yang saya bawakan pada hari ini yang berjudul tentang fisiologi urogenital itu dapat bermanfaat dan kita akan bertemu kembali di pengajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.